Bung Zulfikar, pertanyaan pertama ini saya tujukan pada Anda. Apakah ini kabar baik menjawab petisi Anda untuk menggratiskan vaksin COVID? Oke, pertama-tama saya ingin berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah mengambil keputusan yang sangat penting, sangat krusial untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Dan itu menunjukkan perhatian yang serius dari Bapak Jokowi atas apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tetapi sebenarnya drama ini tidak perlu terjadi gitu loh. Artinya jika memang pemerintah memiliki kompetensi yang cukup untuk menangani pandemi ini, yang namanya program vaksin mandiri atau komersialisasi vaksin itu tidak hanya tidak etis, tidak tepat, tapi juga bisa membuat program vaksinasi itu gagal. Padahal ini adalah harapan terakhir kita untuk menyelesaikan pandemi setelah 3 kesempatan sebelumnya itu dibuang sia-sia oleh pemerintah untuk menanggulangi pandemi secara lebih efektif. Sampai di situ dulu Bung Zulfikar, artinya harusnya Okay. vaksin mandiri, lalu kemarin ada soal 30% bayar, 30% gratis, 70% bayar, itu harusnya nggak ada? Udah tidak perlu sebenarnya. Kalau misalnya memang pemerintah ingin Serius? menggunakan vaksin sebagai solusi pamungkas, mereka mestinya sudah punya hitungan-hitungan yang cermat bahwa vaksinasi ini harus dilakukan secara efektif dan ketika program vaksin mandiri diberlakukan, dia akan bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi secara lebih efisien. Saya ingin beralih dulu ke Profesor Sujatmiko. Apa tanggapan Prof? Apa juga ini menganggap sebagai sebuah kabar baik? Ya, pertama kami sangat menghargai keputusan Presiden yang begitu cepat ya dan jelas ya. Karena kebetulan ini juga sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di ITAGI ya, bahwa secara undang-undang dalam keadaan pandemi, orang dalam keadaan wabah yang lokal saja itu peran pemerintah harus peran yang terbesar ya. Yang kedua, kita tahu bahwa untuk menghentikan pandemi dengan menggunakan vaksinasi, di samping tetap menjalankan 3M dan 3T, maka imunisasi harus bisa mencakup cakupan yang tinggi, ada yang mengatakan sekitar 70% ya karena untuk mencapai herd immunity, dan harus dalam waktu yang cepat. Ya. Dan untuk itu yang mampu melakukan cakupan dengan cepat 70%, 70 atau berapa persen ya, dan dalam waktu singkat hanya sarana pemerintah karena mempunyai SDM yang cukup dan sarana yang sudah tersebar sampai pelosok-pelosok dan sudah terbiasa rutin melakukan imunisasi untuk bayi, balita, usia sekolah maupun orang dewasa. Jadi, kata kuncinya adalah 70% untuk herd immunity. Angka itu bisa debatable ya, tapi kira-kira sekitar dan itu. harus dengan cepat.